Pak Roni, saya tanya, apa Anda sudah yakin mau mencabut izin grup Zura dengan status kuasa hukum? Aku yakin. Pak Roni, kabarnya dividen akhir tahun ini Anda mendapat 20 triliun. Hah? Pantaslah kalau jadi pemegang saham terbesar di perusahaan kita. Sebenarnya jumlah dividen saham nggak penting. Uang sebanyak apapun, bukankah harus diserahkan pada Bunita? Haiya, lihat apa kata-kata Anda. Pak Roni dan Bunita sudah pacaran 10 tahun. Sudah saatnya diresmikan. Betul, betul. Ampaunya pasti ada. Rapat pemegang saham hari ini hanya untuk satu hal, yaitu dividen akhir tahun ini. Roni, ini bagianmu. Nita, ini uang tunai? Buka sendiri dan lihatlah. Ini ada apa? Kok uang orang mati? Ya, ini ada apa ini? Nita, apa maksudmu? Dulu, warisan ayahmu kamu investasikan padaku. Baru ada grup Zura sekarang. Sekarang, bakar ini untuk ayahmu. Utang budi ayah dan anak sudah kulunasi. Nita, kamu tahu lagi bicara apa? Tentu tahu. Warisan ayahmu 2 miliar. Sekarang, kugandakan 100.000 kali lipat. Dia di alam baka kalau tahu pasti sangat senang. Oh iya, selain itu ku beritahu. Ini surat pengalihan saham yang kamu tanda tangani. Mulai hari ini, kamu bukan pemegang saham grup Zura. Kamu sebelumnya bilang ini proposal proyek. Nita, kamu menipuku. Kalau nggak menipumu, mana mungkin kamu kembalikan sahammu? Sahammu sudah kualihkan semua kepada Wir. Mulai hari ini, dia menggantikanmu sebagai pemegang saham terbesar di grup. Ayah, Kak Roni, tanpa kamu, gak akan ada aku yang sekarang. Bicara soal ini, terima kasih atas usahamu 10 tahun ini. Mulai hari ini, sahammu jadi milikku. Tunanganmu juga jadi milikku. Ini Nita, kita sudah bersama 10 tahun. 10 tahun penuh. Kenapa kamu gini padaku? Kamu sudah lupa dengan ucapanmu dulu. Kak Roni, demi perusahaan kamu sampai sakit. Kalau nanti aku jahat padamu, aku yang akan menghukum diriku. Kalau mengkhianatimu, aku akan disambar petir. Cuma kamu yang percaya kata-kataku 10 tahun lalu dengan bodohnya. Baik. Kalau begitu, anggap aku ini buta. Aku nggak mau saham perusahaan. Berkat warisan ayahku, perusahaan ini bisa begini. Dividen 20 triliun. Nggak boleh kurang. Dividen? Bukankah di sini ada? Ambillah uang ini. Mulai sekarang, kita nggak saling utang. Nita, haruskah kamu menghinaku? Roni, kamu kira kamu benar-benar tunangan Nita? Ku kasih tahu ya, Nita sudah gak mencintaimu lagi. Tunangannya sekarang adalah aku. Sedangkan kamu
cuma satu alat penghasil uang untukku. Mau dividen? Baik. Hah, mari. Ambil. Cukup nggak? Hah? Cukup nggak? Nggak cukup. Kalau nggak di sini masih ada. Dasar bajingan kamu! Roni, berhenti mempermalukan dirimu. Cepat pergi. Kalau enggak, cuma kamu yang malu. Oke, aku pergi. Tapi timku harus ikut denganku. Aku yang membimbing mereka. Pak Roni, kalau enggak, sebaiknya Bapak pergi dulu. Kata Ibu Nita, selama Bapak pergi dengan tenang, dia akan baik pada kami. Dian, kamu... Roni, kami mengikutimu selama bertahun-tahun. Meski gak berjasa, kami bekerja keras. Anggap saja sebagai etikat baik. Jangan libatkan kami, bisa kan? Kalian. Roni, sepertinya kamu nggak terlalu populer. Orang yang kamu bimbing sepertinya ingin kamu segera keluar dari perusahaan. Hah. Pengawal, bawa keluar orang yang nggak punya kepentingan ini. Mulai sekarang, dia dilarang masuk ke perusahaan. Lakukan. Lepaskan! Aku bisa pergi sendiri. Nita, kalian tunggu pembalasanku. Akhirnya pergi. Nita, aku kerja keras buatmu 10 tahun, tapi kamu mengalihkan saham ke pacaran. Kamu anggap aku lemah dan menindasku, tapi ingat, akulah pengambil keputusan tertentu. Bu, saya lihat Pak Roni. Grup Zura telah mengusirnya. Katanya, mereka memberi uang arwah sebagai dividen supaya dia malu. Baik. Kenapa rumah kami disita? Siapa kalian? Kak, akhirnya kamu pulang. Mereka mau menyita rumah kita. Anda Roni kan? Pinjamanmu di bank kami sudah jatuh tempo. Kata Bunita dari grup Zura, pinjaman ini harus dibayar. Kak Roni, modal perusahaan hampir habis. Gimana ini? Kita kerja bertahun-tahun dan hampir berhasil. Nita, tenang saja, tunggu ya. Nita, rumah ini benda berharga terakhir peninggalan ayahku. Gadaikan di bank, bantu perusahaan lewati krisis. Kak Roni, terima kasih. Pak Roni, lunasi utang ke bank dalam 3 hari. Kalau tidak, 3 hari lagi kami menyita rumah Anda. Kak, gimana ini? Ini benda terakhir peninggalan ayah. Tenang, Rita. Ada cara. Pak Roni, ku dengar investasi ini adalah warisan ayah Anda. Setelah pemegang saham berdiskusi, diputuskan memberimu saham khusus. Ini untuk pengembangan jangka panjang dan melindungi otoritas Anda. Pemegang saham memutuskan memberi Anda kuasa sebagai pengambil keputusan tertinggi. Artinya, waktu perusahaan harus mengambil keputusan penting, baik itu penggabungan, pembubaran, dan cabut izin, Anda punya suara untuk memutuskan. Nita, karena kalian membuatku kehilangan segalanya, jangan salahkan aku jika menghancurkan kalian. Hancurkan! Kalian
ngapain? Hentikan! Hentikan! Lepaskan! Roni, kenapa taruh ayahmu di rumah? Sungguh bawa sial. Gimana kalau aku buang untukmu, ha? Wiro! Dasar brengsek! Nita, Roni ini gampang banget marah. Aku cuma mau bantu mereka merenovasi rumah tua ini. Dia malah memukuliku tanpa pandang bulu. Kalau kamu sentuh papan arwah ayahku, kuhabisi kamu! Karoni, sabarlah. Dasar nggak tahu diuntung. Ingat, siapa yang mempromosikanmu? Selama ini, aku nggak berbuat salah padamu. Tapi rumahku dirusak. Kamu punya hati nurani. Maaf, Karoni. Aku nggak berdaya. Pak Roni, jangan marah. Gimana bisa? Kalau kulakukan hal yang sama, kamu gak marah? Cukup, Roni. Kamu kira kamu masih tuan muda keluarga Esa. Kamu sekarang cuma seorang pria putus asa yang melarat. Apa hakmu menyalahkan mereka? Nita, ketika ayahku masih hidup, dia bahkan menganggapmu putrinya. Ini papan arwah ayah. Kamu gak takut kena karma? Jangan banyak bicara. Rumah ini bukan milikmu. Gak masalah kalau dihancurkan. Apa hubungannya denganmu? Kamu cuma mau cari tempat untuk papan arwah ayahmu, kan? Baik. Sini, tanda tangan ini. Kubiarkan kalian tinggal di sini. Surat pengakuan. Benar, surat pengakuan. Roni, sebagai pemegang saham terbesar, kepergianmu berdampak negatif pada perusahaan. Asal kamu mengaku menggelapkan dana perusahaan dan rela meninggalkan grup Zura, aku akan melepaskanmu. Nita, aku sudah transfer sahamku ke pacarmu. Apalagi maumu? Jangan kira aku nggak tahu kalau ku Tekken nggak ada lagi tempat untukku di industri ini. Sudahlah, Roni. Ada Nita di sini. Mulai sekarang, di industri ini apa ada yang berani merekrutmu? Pak Roni, tanda tangani saja. Jangan persulit Bu Nita. Kami juga nggak mau begini. Diam kamu! Di antara semua orang, kamu paling nggak berhak bilang begitu. Lupa siapa yang kasih sahammu. Siapa jadikanmu pemegang saham. Benny, Pak Roni? sini. Iya, Pak. Tanda tangan ini. Baik. Ini saham perusahaan? Kamu tulang punggung perusahaan. Saham ini kuambil dari saham pribadiku. Kamu pantas mendapatkannya. Ambillah. Terima kasih Pak Roni. Dasar gak bersyukur. Dulu, aku yang memberi kalian opsi dan saham. Sekarang merusak rumahku. Kalian punya hati gak sih? Pak Roni, toh ini punya perusahaan. Kalau nggak ada Bu Nita, Bapak nggak bisa memberinya. Sudahlah, Roni. Berhenti membual. Gak mau tanda tangan. Oke? Jangan salahkan aku. Wiro, kamu ngapain? Menurutmu, reputasimu lebih berharga atau nyawa adikmu? Wiro! Nita, anggap aku memohon padamu. Lepaskan adikku. Aku nggak akan ambil dividen. Aku janji. Aku janji nggak akan mengganggu kalian. Roni, kamu tahu apa yang kuinginkan? Aku juga nggak mau urusannya jadi begini. Mau tanda tangan atau mau adikmu? Pilih satu. Nita, kamu jahat. Kamu lupa sikap ayah padamu dulu. Kak, jangan pedulikan aku. Jangan tanda tangan. Jangan tanda tangan. Roni, kalau adikmu berani memaki Nita lagi, begitu tanganku bergetar, jangan salahkan aku. Baik. Baik. Aku tanda tangan. Tapi lepaskan adikku dulu. Tanda tangani dulu. Nita, kamu kejam juga. Aku akui. Kak! Lepaskan dia. Memang sudah tanda tangan. Tapi soal adikmu memaki Nita, itu belum dihitung. Menurutmu, gimana aku harus menghukum adikmu?
Roni, kulihat mulut gadis ini begitu kasar. Aku nggak tahan membantu mendisiplinkan dia. Kamu nggak keberatan, kan? Bajingan! Kenapa? Padahal aku sudah tanda tangan. Kenapa kamu melakukan ini padanya? Kamu nggak dengar ucapan Wiro? Siapa suruh bicaranya kasar? Awas kamu! Kubunuh kamu! Tarik dia! Cukup! Berhenti! Berhenti! Berdiri! Wiro, kamu nggak apa-apa. Roni, kamu memang cari mati. Hajar dia. Kalian nggak dengar? Cepat hajar. Salahkan saja dirimu karena bodoh. Hajar! Hajar dia! Roni, kamu sudah kuperingatkan. Sekarang kamu itu bukan siapa-siapa. Kalau berani balas dendam pada Wiro, aku rela mengirimmu bersatu dengan ayahmu. Adikku, kakak nggak melindungimu dengan baik. Nita, Wiro, aku ingin kalian menderita. Apa ini dari badan pengawas? Aku Roni, kuasa hukum grup Zura. Sebagai kuasa hukum, aku ajukan pencabutan izin grup Zura. Pak Roni, saya tanya, apa Anda sudah yakin mau mencabut izin grup Zura dengan status kuasa hukum? Aku yakin. Tolong mulai proses pencabutan izin secepatnya. Kak, Nita dan yang lainnya udah keterlaluan. Ini salahku. 10 tahun gak bisa melihat sifat asli Nita. Tapi tenang, aku gak akan maafkan mereka. Berbaring saja, kuambilkan air untuk cuci muka. Pak Roni, saya asisten Bu Zara dari Genie Internasional. Saya menjemput Anda. Aku nggak kenal Bu Zara. Kalian salah orang. Nama asli beliau adalah Zara Jaka. Beliau adalah ibu Anda. Bukannya ibuku menghilang 10 tahun lalu? Kok jadi CEO Genie Internasional? Itu benar. Setelah bercerai dari ayah Anda, beliau mendirikan Genie Internasional. Beliau butuh 7 tahun membuat Genie Internasional mendunia. Beliau jadi orang terkaya di dunia. Kalau dia sangat kaya, kenapa nggak mencari aku dan adikku? Dia takut mengganggu hidup kalian. Jadi membantu kalian diam-diam. Anda mungkin nggak tahu, grup Zura bisa sukses IPO karena Genie Internasional mendukung di belakang. Maksudmu, grup Zura bisa sukses hari ini karena ibuku mendukung di belakang? Betul. Ternyata selama ini, keluarga kami memberikan semua untuk grup Zura. Konyol sekali. Jadi, di mana ibuku sekarang? Bu Zara dalam penerbangan internasional. Besok sudah sampai. Dia meminta saya menemui Anda dulu, mengurus serah terima CEO Genie Internasional. Genie Internasional diputuskan diserahkan pada Anda. Jadi maksudmu, Genie Internasional pemimpin bisnis global, kelak dikuasai olehku? Betul. Baik, ada sesuatu yang perlu kalian lakukan. Pak Roni perintahkan saja. Nita, Wiro, kuhancurkan sedikit demi sedikit yang kalian ambil. Secara tuntas sampai ke akarnya. Nita,
Gimana kalau kita pakai surat pengakuan yang diteken Karoni untuk mengirimnya ke penjara? Aku hampir menghancurkan rumahnya. Aku takut dia balas dendam. Kita bicarakan ini nanti. Bu Zara dari Genie Internasional akan tiba di Zana besok. Kamu siapkan dulu pesta bisnis besok ya. Pakai upacara paling mewah untuk menyambutnya. Menangkan pangsa pasar dari Genie Internasional di industri. Aduh, Nita, gak usah khawatir soal ini. Kamu lupa siapa ayahku? Hah? Oh iya, aku sudah banyak membantumu. Beri aku hadiah ya. Kamu mau hadiah apa? Aku... Apa kabar? Lama nggak bertemu Bu Weni. Mari. Bu Nita, segala hal tentang Roni di perusahaan ini sudah dibersihkan. Pergilah, siapkan dokumen penuntutan. Setelah pesta selesai, gunakan nama grup Zura buat menuntut Roni atas penggelapan dana. Aku mau dia mendekam di penjara. Bunita, Karoni sudah menekan surat pengakuan. Apa kita mau bertindak kejam? Lakukan perintahku. Wiro sudah bilang mau dia masuk penjara. Itu benar. Nita sudah melakukan yang terbaik pada Roni. Dia sendiri yang serakah. Jadi, mengirimnya ke penjara merupakan cara menolong dia. Ini menghilangkan kerugian masyarakat. Memenjarakanku. Apa kalian pantas? Bukannya ini Roni yang kemarin diusir sama grup Zura? Kok dia datang? Bahkan masih berlagak penting. Mungkin dia nggak terima. Ku dengar kemarin Bunita memberi uang arwah 200 triliun sebagai dividen buat dia dan memukul adiknya sampai luka. Hari ini dia membuat keributan lagi. Roni, kamu kenapa di sini? Kemarin kalian hampir merusak papan arwah ayah dan lukai adikku. Kalian pikir aku akan memaafkan kalian? Karoni, kok penendam sih? Jangan lupa, surat pengakuan yang kamu tanda tangani ada pada Nita. Gimana kalau sekarang kamu berlutut dan menggonggong? Aku bisa memohon pada Nita agar kamu gak dipenjara. Wiro. Roni, kamu cari mati. Kalianlah yang cari mati. Tahu kenapa aku kemari? Karena aku mau menagih semua utangmu puluhan ratusan kali lipat. Kamu memang konyol. Kamu bahkan lebih buruk daripada anjing tanpa majikan. Kamu kira dengan membawa orang, aku nggak bisa apa-apa padamu. Benny, usir dia keluar. Kalau dia nggak pergi, hajar dia. Nanti aku yang tanggung. Pak Roni, sebaiknya cepatlah pergi. Sulit untuk mengalahkannya. Minggir. Bapak, kalau begini, aku kesulitan. Jangan memaksa. Betul, Pak. Kemarin baru dipukuli. Kapoklah. Gimana pun, sudah lama kita menjadi rekan kerja. Aku sungguh nggak tega memukulmu lagi. Gak tega, gak masalah. Aku sih bakal tega. Ini, dan ini. Pukul! Pukul sampai mereka nggak bisa bicara. Beberapa pengkhianat mengira aku lemah dan mudah ditindas. Memangnya kalian pantas? Kamu sudah gila. Suruh mereka berhenti. Pak Roni, aku mohon. Jangan pukul lagi. Hajar terus perlakuan Nita dan Wiro pada kami kemarin. Aku mau membalasnya hari ini. Kalian juga sama. Apa yang membuatnya begitu berani? Nita, jangan biarkan mereka membuat keributan. Kalau Bu Zara dan Genie Internasional datang, ini berdampak bagi kita. Cukup. Roni, kamu membuat keributan karena mau uang kan? Katakan jumlahnya. Berapa agar kamu berhenti? Nita, kalau kamu sejak awal kasih uang, urusannya mungkin gak bakal begini. Boleh kalau kamu mau selesaikan pakai uang.
Aku mau segini. Karoni, kamu bercanda? Kamu langsung minta 20 miliar? Kamu serakah banget. Siapa bilang 20 miliar? Kalau bukan segitu, apa 200 miliar? Bukan, aku mau 20 triliun. Roni, kamu bodoh karena dipukuli. Seluruh grup Zura saja nggak senilai 20 triliun. Uang sebanyak itu nggak kebanyakan. Nita, Karoni ingin membuat perusahaan bangkrut dan bayar utang. Dia berniat jahat. Tebakanmu sangat benar. Hari ini aku ingin grup Zura sepenuhnya bangkrut. Sekarang kamu benar-benar gila. Kamu sudah nggak punya apa-apa. Apa hakmu lawan grup Zura? Siapa bilang aku nggak punya apa-apa? Nita, jangan lupa. Meski aku bukan lagi pemegang saham, aku tetap kuasa hukum perusahaan. Aku pegang keputusan tertinggi. Kuasa hukum? Kuasa hukum? Karoni, sekarang perusahaan kurang kuasa hukum kamu saja ya. Baik, kalau perusahaan bermasalah, aku yang bertanggung jawab. Nita, kok dia bisa jadi kuasa hukum perusahaan? Waktu perusahaan berdiri kurang kuasa hukum, kusuruh dia. Tapi Wiro, jangan khawatir. Itu untuk jadi kambing hitam, nggak bisa buat masalah. Kambing hitam? Sejak awal kamu berencana kalau perusahaan bermasalah. Aku jadi kambing hitam? Kenapa kalau iya? Roni, jangan-jangan kamu kira status sebagai kuasa hukum bisa menjatuhkan grup Zura? Benar, aku akui. Status kuasa hukum saja gak bisa jatuhkan grup Zura. Tapi, gimana kalau aku masih punya ini? Hak pengambilan keputusan kuasa hukum grup Zura? Di sini, kenapa ada stempel resmi grup Zura? Ini nggak mungkin. Bukan cuma stempel resmi Zura, ada tanda tangan pemegang saham besar. Nita, kamu masih merasa surat pengakuan itu berguna? Benny, jelaskan padaku, sebenarnya ada apa ini? Bu Nita, waktu itu kami lihat Pak Roni berjasa besar bagi perusahaan. Jadi kami semua tanda tangan di sana. Tapi kami kira kalian tahu. Betul. Kurang ajar, siapa suruh begitu? Pergi kalian! Nita, tertulis saat perusahaan menghadapi keputusan penting, bubar, merger dan cabut izin. Roni berhak memutuskan. Bukannya ini berarti nasib grup Zura dia yang menentukan. Betul. Grup Zura ditentukan aku seorang. Robek saja. Toh isi dokumen ini sudah berlaku di badan pengawas. Dokumen tertulis ini tak penting. Karoni, kamu licik banget ya. Selama ini kamu rahasiakan dari Nita. Sekarang, apa maksudmu mengeluarkan barang ini? Kenapa? Kamu mau mencabut izin perusahaan? Pintar. Aku sudah ajukan pencabutan izin kepada pengawas. Dalam hari ini, ku buat grup Zura lenyap sepenuhnya. Apa katamu? Apa kamu sudah gila? Tahu berapa nilai pasar grup Zura? Apa alasanmu mencabutnya? Nita, berapa nilai pasarnya bukan urusanku. Kamu kejam padaku. Untuk apa aku berterima kasih padamu? Roni kejam. Dia gak memberi kesempatan pada grup Zura ya? Nita perlakukan dia kayak gitu. Kalau itu aku juga masa bodoh. Lagian, hari ini grup Zura membuat kontrak dengan Genie Internasional. Grup Zura kayaknya bakal merugi. Roni, aku tahu kamu benci soal kemarin. Wiro bukan sengaja mempermalukanmu. Jangan cabut izin perusahaanku. Bukan sengaja menghina adikku dan menyentuh papan arwah ayahku. Kamu bilang gak sengaja dan mau melupakan semua. Pada akhirnya, kamu tetap mau uang kan? Begini, dividen 2 triliun kuberikan semua padamu, cukup kan? Sekarang, tarik prosedur pencabutan izin perusahaanku. Maaf ya, aku gak mau uang. Hari ini, aku mau grup Zura celaka sepenuhnya. Karoni, kamu keterlaluan banget. Awalnya aku nggak mau keluarkan barang itu. Karena kamu perlakukan Nita begini, jangan salahkan aku kalau kasar.
Pengawal! Wiro, kamu mau ngapain? Karoni, hari ini kamu membuatku sangat marah. Demi menghukummu, kusuruh orang ke rumahmu buat mengambil peninggalan ayahmu. Sayang sekali, nggak berhasil menangkap adikmu. Karena kamu mau menghancurkan perusahaan Nita. Jangan salahkan aku kalau kuhancurkan peninggalan ayah. Wiro, kamu cari mati! Wiro, kamu cari mati! Karoni, kamu duluan mau menghancurkan perusahaan Nita. Kok menyalahkan aku? Nita, ini surat wasiat dari ayah Karoni kan? Wiro, dasar brengsek, berikan itu! Jangan mendekat! Kalau kamu maju selangkah, aku bakal sobek surat. Karoni, coba kulihat isi surat wasiat ayah. Nita, ayahnya juga menyebutmu dalam surat. Katanya kamu gadis baik, menyuruh Karoni baik padamu. Sayang sekali, Karoni malah mau hancurkan perusahaanmu. Kamu emang gak punya hati. Waktu itu ayahnya suka banget sama aku, tapi dia pasti nggak tahu kalau aku pura-pura berbakti karena aku mau pakai uangnya. Dia juga menulis mewariskan 2,32 miliar buat Roni. Ada angka bulat dan recehan. Nita, jangan-jangan dia menanamkan semua uangnya padamu. Tentu, aku ingat waktu itu dia nggak punya uang buat makan. Semua diberikan padaku. Roni, kalau dipikir kamu memang bodoh. Karoni, aku nggak nyangka kamu bucin banget. Sayang sekali, kamu mencintai Nita 10 tahun. Kalau dariku yang baru 6 bulan bersamanya. Brengsek, mati kamu! Hentikan! Karoni, kok jadi emosi? Sudah aku bilang, kalau kalian berani ke sini, akan kuhancurkan peninggalan ayahmu. Kamu pikirkan baik-baik. Wiro, kembalikan barang-barang itu. Kupertimbangkan pencabutan izinnya. Jangan buru-buru, Karoni. Biar kulihat apa lagi? Peninggalan ayahmu. Karoni, ini foto lengkap keluarga kalian kan? Ini foto lengkap keluarga kalian kan? Nita, siapa wanita di foto ini? Jangan-jangan ibunya Kak Roni. Kok kamu gak pernah cerita? Mungkin sudah wafat dengan ayahnya. Wiro, kuperingatkan. Taruh foto itu! Kak Roni, kelihatannya kamu peduli banget sama foto ini. Boleh? Kuberikan padamu? Brengsek! Aku kan sudah janji nggak mencabut izin grup Zura. Kenapa masih melakukannya? Bukannya cuma satu foto, apa hebatnya? Nita, kamu kan tahu betapa pentingnya foto ini bagiku. Cuma ini foto lengkap keluarga kami. Satu-satunya foto peninggalan ayahku. Kalau kamu bilang begitu, kalau ku bakar semua barang ini, ayahmu gak meninggalkan apapun kan? Mana minyak? Wiro, kamu mau apa lagi? Kamu... Menurutmu, aku mau ngapain? Ayahmu sudah meninggal 10 tahun. Semua hartanya diberikan ke Nita. Soal rumah jelek keluarga kalian juga akan disita oleh bank. Untuk apa kamu menyimpan barang-barang ini? Gimana kalau aku bakar semua? Kamu berani, Wiro? Kalau kamu berani membakarnya, akan kubuat hidupmu sengsara. Tapi Karoni, hari ini kamu membuatku sangat kesal. Gimana kalau kamu berlutut, bersujud, minta maaf padaku? Kalau enggak, aku bukan cuma membakarnya. Setelah pesta selesai, aku akan ke rumah sakit mencari adikmu. Menyuruhku berlutut? Kamu gak pantas. Nita, aku peringatkan. Suruh dia berhenti. Kubatalkan pencabutan izin grup Zura. Roni, kamu terlalu naif ya. Cuma mengandalkan dokumen usang. Kamu mau cabut izin perusahaanku? Takuti siapa? Wiro, bakar saja. Karena ini barang peninggalan, bakar semua buat ayahnya. Oh Karoni, maaf tanganku licin. Wiro, dasar brengsek!
Nita, dengar ya. Aku nggak akan memaafkanmu. Masalah hari ini, kalian bayar 10 bahkan 100 kali lipat. Kamu kira kamu bisa mencabut izin grup Zura? Jangan menganggap dirimu penting. Dokumenmu itu belum tentu diakui badan pengawas. Betul, Karoni. Hari ini, kamu ngotot membuat aku dan Nita kesal. Aku cuma sekalian memberimu pelajaran. Kalau soal mencabut izin perusahaan, jangan diungkit lagi. Kalau enggak, aku bukan cuma membakar barang. Lagi pula, kamu nggak mampu mencabut izin perusahaan. Siapa Nita, Presidir Grup Zura? Kami diminta kuasa hukum mencabut izin perusahaan. Apa? Kami diminta kuasa hukum mencabut izin perusahaan. Apa? Apa kalian keliru? Aku nggak mau cabut izinnya. Cepat batalkan. Kemarin kuasa hukum Anda mengajukan ke kantor kami. Sekarang pencabutan izin disetujui, nggak bisa batal. Kenapa nggak bisa? Nita itu paling berhak di perusahaan. Jangan abaikan Nita sebagai presdir karena dokumen usang Roni kan? Kami sudah verifikasi, di grup Zura yang berhak mengambil keputusan cuma Paroni Esa. Paroni, tanda tangan di sini. Setelah itu, pencabutan izin dimulai. Jangan lakukan. Roni, aku tahu ini salah kami. Aku nggak tahu kamu bisa memanggil badan pengawas. Ku suruh Wiro minta maaf ya. Minggir saja, Nita. Saat ku mohon kalian nggak menyentuh barang ayahku, gimana sikap kalian? Sekarang menyesal? Sudah telat. Karoni, jangan begini. Aku minta maaf padamu. Asal kamu lepaskan Nita, aku rela berlutut. Jangan, kamu jangan berlutut. Roni, katakan, mau berapa baru berhenti? Soal peninggalan ayahmu, bisa ku ganti dengan uang. Uang? Aku nggak butuh. Hari ini, ku buat grup Zura nggak bisa bangkit selamanya. Kamu... Prosedur pencabutan izin grup Zura dimulai. Aku ingat hal pertama dalam pencabutan izin adalah periksa perusahaan, kan? Betul. Kebetulan, ini laporan keuangan dan pajak grup Zura 10 tahun terakhir. Periksalah dengan ketat. Apa ada orang yang memalsukan dan korupsi? Roni, kamu ngapain? Berikan USB itu. Kamu mau menghancurkanku. Betul. Aku mau menghancurkan kalian. Lagi pula, kalau laporan grup Zura beres, kenapa takut diperiksa? Atau kamu takut ketahuan? Kamu... Bu, periksa baik-baik. Terutama 2 orang ini. Pemeriksaan itu wajib, pasti dilakukan. Roni, dengar ya. Kalau grup Zura celaka, awas nanti. Mau hancur bersamaku, memangnya pantas. Nita, Karoni nggak menyadari kesalahannya. Nggak apa. Setelah pesta berakhir, kita bantu dia bertemu ayahnya. Wiro, kalau kamu berani mengungkit ayahku, ku sobek mulutmu. Roni, kamu kira dengan memakai cara rendahan bisa jatuhkan Nita? Ku beritahu, backingan Nita itu Genie Internasional. Selain itu, kamu tahu siapa ayahku? Minta ayahmu keluar? Kamu mau dia mati? Roni, cukup. Kamu tahu siapa ayahnya? Ayahnya itu pemegang saham di Genie Internasional. Wakil CEO Arya Yewa. Kamu berani membual. Kamu cari mati. Nita, abaikan dia. Masalah sepele perusahaan ini mudah diselesaikan oleh ayahku. Tunggu saja. Sekarang aku telepon ayahku. Gak usah telepon. Ayah sudah sampai. Gak usah telepon. Ayah sudah sampai. Ayah. Paman Rudi, Nita, ada apa sih? pria ini memakai statusnya sebagai kuasa hukum untuk mencabut izin perusahaan. Pengawas pun sudah datang. Paman Rudi harus membantuku. Ini mantan pacarmu yang gak guna itu. Cuma pembuat onar. Dia cuma bisa memakai cara yang memalukan. Tenang. Paman punya cara mengatasinya. Ya, cara apa? Lepaskan grup Zura. Buat lagi satu PT. Pindahkan semua dana dan proyek grup Zura. Kalian cuma kehilangan sedikit modal. Selain itu, soal laporan keuangan, ku bantu mengatasinya. Sungguh, makasih banyak. Tenang, aku wakil CEO Arya Yewa dari Genie Internasional. Setelah Bu Zara datang, asal aku bicara, dia tetap kerjasama dengan PT baru. Roni, kamu dengar? Caramu nggak layak disebutkan di depan Paman Rudi. Aku nggak layak? Kenapa kamu merasa dia yang cuma wakil CEO Arya Yewa bisa membantumu lolos? Masih bilang cuma, Genie Internasional punya berapa cabang di area Yewa? Kamu tahu berapa modal di tangan Paman Rudi? Wawasanmu sempit, meskipun memberimu 2 miliar, kamu nggak bisa mencapai level itu. Masa sih? Kalau begitu, aku mau lihat kemampuan orang yang kamu sebut hebat itu. Hana, beritahu kantor pusat untuk memecat wakil CEO Arya Yewa. Baik Pak Roni, saya laporkan ke Bu Zara. Apa kata Roni?
Jawab, Bu. Paroni bilang saya harus memecat Faro, wakil CEO area Yewa. Lakukan perintahnya. Putraku selama ini banyak menderita. Dia mau lampiaskan, biarkan saja. Sekalipun hancurkan langit, aku sebagai ibunya akan menanggungnya. Kapan sampai di pesta? Sebentar lagi. Aku mau lihat gimana dia bereskan si Nita itu. Kak Roni, jangan-jangan otakmu sudah rusak ya? Kamu suruh Jini Internasional memecat ayahku? Roni, aku curiga kamu mengalami tekanan mental, makanya jadi gila. Kamu tahu Genie Internasional itu kayak gimana? Kekuasaan bisnis Genie Internasional ratusan triliun di dalam negeri. Kamu bahkan nggak pantas jadi satpam Genie Internasional. Masih berani membuang. Nita, abaikan saja pembuat onar ini. Mumpung Bu Zara belum datang, cepat usir dia. Orang kayak gini, jika dibiarkan, akan ganggu pemandangan Bu Zara. 3, Apa? 2, 1. Telepon berbunyi. HRD Genie Internasional bekerja dengan cepat. Pak Ali? Halo, Pak Ali? Pak Rudi, kantor pusat memutuskan memecatmu dari jabatan wakil CEO. Mohon urus serah terima. Apa? Pak Ali? Halo, Pak Ali? Bocah, apa yang kamu lakukan? Pecundang ini, kok punya kuasa sebesar ini? Mustahil. Satu telepon dari Roni bisa pecat wakil CEO Genie Internasional. Bocah ini dapat koneksi dari mana? Kak Roni, jangan-jangan kamu pakai cara rendahan lagi? Kamu pikir cara rendahan macam apa bisa membuat wakil CEO sampai dipecat? Bocah, meski aku nggak tahu caramu melakukannya, tapi ku beritahu, aku memegang 3% saham Genie Internasional. Aku juga wakil CEO yang dipromosikan Bu Zara. Kamu nggak mengira satu teleponmu bisa memecatku, kan? Kalau bisa, Cah tengik. Aku tunjukkan padamu koneksi yang sesungguhnya. Halo, Pak Sony? Saya, Rudi, Pak. Tadi Pak Ali dari area Yewa menelpon. Katanya dia mau memecat saya. Menurut Anda? Dia cuma manajer umum. Memangnya siapa dia? Tenang, kamu orangku. Kecuali Bu Zara yang bicara. Orang nggak berani menyentuhmu. Oke, baiklah. Terima kasih, Pak Sony. Bocah, sudah dengar kan? Kamu nggak punya hak memecatku. Kamu kira kalau kenal manajer umum area Yewa, kamu sudah hebat? oke. Tunggu dan lihat saja. Biar kulihat Pak Sony ini bisa bantu atau enggak. Hah? Ya. Jangan bicara sama bocah ini. Oh iya, ayah. Bukannya ayah bilang, ayah mewakili Genie Internasional buat investasi ke grup Zura. Tentu saja. Sini. Ini investasi 4 triliun untuk grup Zura. Nita, tanda tangani. Hari ini, uangnya ditransfer ke grup Zura. 4 triliun? Paman Rudi, izin grup Zura baru dicabut. Apa kontrak ini berguna? Tenang. Begitu terima investasi, langsung pindahkan dana ke perusahaan baru. Setelah Bu Zara datang, aku akan bilang padanya. Paman memang hebat. Roni, kamu ngapain? Genie Internasional nggak akan investasi sepeser pun. Kontrak ini nggak usah ditandatangani. Bocah, kamu cari mati. Kamu tahu siapa yang kasih wewenang kontrak ini? Kembalikan! Nggak peduli siapa yang kasih. Kalau ku bilang ini nggak berlaku, berarti nggak berlaku. Roni, kamu sudah gila. Kontrak ini ditandatangani Bu Zara sendiri. Kalau kamu bakar, 10 nyawamu kurang buat hidup. Meski Bu Zara datang, investasi Genie Internasional tetap nggak bisa kalian dapatkan. Roni, apa yang kamu lakukan? Dengar ya, ini 4 triliun. 4 triliun loh. Memangnya kenapa? Kalian membakar peninggalan ayahku. Aku nggak boleh bakar dokumen kalian. Sudah aku bilang, investasi 4 triliun ini, meski Genie Internasional kasih ke anjing, nggak bakal investasi ke kalian. Gila! Kamu benar-benar cari mati. Pengawal! Roni, tamatlah riwayatmu. Kamu membuatku kesal, itu nggak masalah. Sekarang, kamu malah berani membakar dokumen yang ditandatanganin Bu Zara. Ayah nggak bakal melepaskanmu. Kamu berbakti banget ya. Oke, setelah kamu mati, kukuburkan kamu bersama ayahmu. Seret bocah ini keluar. Patahkan dulu kedua tangan dan kakinya. Bu Zara dari Genie Internasional tiba. Ini Bu Zara yang legendaris itu. Auranya luar biasa. Roni berani bakar dokumen, dia bakal celaka. Ku dengar backingan terbesar grup Zara adalah Bu Zara. Kalau enggak, Bu Zara nggak akan datang ke pesta. Kali ini habislah Roni. Bu Zara, Anda sudah datang. Kalian sedang apa? Tidak ada.
Ada orang mengacau di pesta. Saya suruh orang mengusirnya. Kenapa diam saja? Cepat usir dia. Tunggu, maksudmu dia yang bikin keributan? Betul, Bu Zara. Salahku dan Nita yang lalai dalam manajemen. Jadi muncul sampah di perusahaan. Tapi tenang saja, kami akan singkirkan dia. Sampah? Kok setauku dia itu korban? Apa? Bu Zara, dia itu korban. Kok bicara kayak gini? Nita, jangan kira Bu Zara nggak tahu perbuatanmu. Kalian pakai uang arwah sebagai dividen Paroni juga menghinanya. Sekarang mau memutar balik fakta di depan Bu Zara. Tidak, Bu Zara. Apa Roni mengatakan sesuatu pada ibu? Jangan percaya ucapannya. Betul, Bu Zara. Tadi dia masih membual dan bilang mau memecat saya. Saya bertahun-tahun di sini, bekerja keras. Anda harus membela saya. Kalau Roni mau memecatmu, percuma aku mohon ampun buatmu. Kenapa? Karena Roni itu satu-satunya penerus Genie Internasional. Apa? Apa yang terjadi? Ternyata Roni itu penerus Genie Internasional. Mungkinkah kerja sama Genie Internasional dan grup Zura terjadi karena Roni? Gak mungkin, latar belakang Roni lah besar sekali. Bu Zara, Anda nggak keliru. Apa kualifikasi dia jadi penerus? Nita, sekarang kamu menyesalkan. Aku jujur saja, dia bukan cuma penerus Genie Internasional. Dia juga... Cukup. Jangan katakan hal yang gak perlu. Hari ini cukup sampai di sini. Roni, kamu benci mereka kan? Kenapa? Justru karena membenci mereka, kita jangan menguntungkan mereka. Ayo pergi. Oke, aku dengar. Mulai sekarang, Genie Internasional batal kerjasama dengan grup Zura. Selain itu, Pak Rudi, urus serah terima di kantor pusat. Roni, ayo kita Tidak, pulang. tidak, Bu Zara. Tolong jangan pecat saya begitu saja tanpa tahu kebenarannya. Kamu mau apa? Betul, Bu Zara. Izin grup Zura akan segera dicabut. Cuma Genie Internasional yang bisa bantu. Bantu kamu? Kalau bukan karena Roni yang halangi, grup Zura sudah lama, Pak. Minggir. Astaga, apa hubungan Bu Zara dan Roni? Kok berpihak sama Roni? Bisa bikin wanita karir berkuasa begitu melindungi dia. Kulihat hubungan mereka pasti nggak biasa. Gawat. Celakalah perusahaan. Gak, belum celaka. Nita, aku masih punya cara. Aku bisa bikin grup Zura bangkit lagi. Rita terluka. Karena Nita dan yang lainnya kan? Roni, kamu terlalu baik. Ibu tahu kenapa aku lepaskan mereka? Karena aku ingin mereka hidup sengsara. Aku mau mereka putus asa saat ada harapan. Selanjutnya, baru tujuan utama sesungguhnya. Sepertinya kamu sudah punya rencana. Kalau gitu, ibu nggak akan ikut campur. Oh ya, ada bisnis yang perlu kamu urus. Aku nggak mau mengurusnya. Nah, orang nggak penting kayak Nita, nggak pantas kamu pikirkan. Tanpa dia, kehidupanmu lebih baik. Baik, Bu. Kulakukan. Nita, Roni ini pasti kekasih Bu Zara. Kalau bukan, mana mungkin Bu Zara pecat ayahku demi dia? Roni benar-benar nggak tahu malu. Demi sukses, dia pacaran sama wanita tua. Jangan bahas. Ayahku minta orang menunda pencabutan izin perusahaan. 2 hari ini, kita harus menarik modal kembali. Asalkan kita punya uang, meski izin perusahaan dicabut, kita tetap bisa bangkit lagi. Tapi izin perusahaan mau dicabut. Dari mana dapat modal? Kamu lupa? Dulu bukannya Roni punya proyek. Grup Arya selalu mau investasi. Kita pergi ke grup Arya menemui Bu Arya. Uang itu pasti bisa kita dapatkan. Pak Roni, tunggu sebentar. Bu Arya baru selesai rapat, nanti ke sini. Dasar ibu. Cuma menyuruhku menemui Bu Arya. Gak bilang bahas bisnis apa. Bu Arya, betul? Betul, aku Arya Gosal. Panggil aku Arya. Lebih baik ku panggil Bu Arya. Begini Bu Arya, ibu menyuruhku kemari untuk membahas bisnis. Tapi aku nggak tahu isi proyek itu. Jadi, aku nggak buat persiapan. Bahas bisnis? Bu Zara nggak memberitahu. Kamu akan kencan denganku. Apa? Kencan? Apa? Kencan?
Betul. Pak Roni, jangan-jangan gak suka aku ya? Aku nggak bermaksud gitu. Aku merasa ini tiba-tiba. Ini gak tiba-tiba. Kamu gak tahu aku sudah lama mengagumimu. Demi kencan denganmu, aku menunda rapat cukup penting. Bu Arya, sebelum di sini, kita belum kenal kan? Pak Roni kan orang sibuk, jadi lupa. Kamu lupa, 2 tahun lalu aku berkali-kali menawarkan kerjasama. Pak Roni, saya dari perusahaan pencari bakat. Bu Arya dari grup Arya mengundang Anda untuk bicara. Maaf ya, sementara aku belum mau pindah. Permisi ya. Pak Roni, Pak Roni, saya CEO grup Arya Gosal. Saya kagum dengan Anda. Anda bersedia ke grup Arya untuk membantu saya? Silakan mengajukan gaji. Selain itu, saya berikan saham 2 kali lipat dari grup Zara. Maaf, saya nggak tertarik. Ternyata itu kamu. Betul. Itu memang aku, Pak Roni. Setelah memahamimu belakangan ini, kamu bisa diandalkan dan sangat mampu. Jadi, ayo kita tunangan. Hah? Bu Arya, sebaiknya jangan bercanda. Hari ini kita baru bertemu. Kamu belum mengenalku. Siapa bilang belum kenal? 2 tahun lalu, kamu memimpin grup Zura. Dalam 2 tahun, labanya 200%. Selama ini, kamu melakukan 6 merger. Dan semuanya berhasil. Kalau kamu ingin ikut tender proyek, nggak pernah kalah. Kalau bukan karena kamu, perusahaan seperti grup Zura mana bisa IPO. Jadi, aku sangat kagum dengan kemampuanmu. Itu cuma diriku dalam pekerjaan. Bagaimana kalau karakterku buruk? Nggak mungkin. Selama 2 tahun ini, aku memperhatikanmu. Aku lebih paham karaktermu daripada kamu sendiri. Lagi pula, keluarga kita setara. Sangat cocok. Bu Nita, Bu Arya sedang kencan di dalam. Kalian tunggu sebentar. Wiro, bukannya Bu Arya CEO dengan harta ratusan miliar? Orang yang kencan dengannya seperti apa ya? Mungkin tuan muda dari keluarga kaya. Jadi menurutmu Bu Arya ini mau investasi pada kita? Tenang, Bu Arya optimis sama proyek ini. Dia pasti investasi. Selain itu, ayah baru meneleponku. Katanya dia dapat backingan dari Genie Internasional. Sekarang, Bu Zara nggak berani mengusiknya. Dia sudah memikirkan cara melawan Roni. Benarkah? Roni mengira dengan mendekati Bu Zara, dia bisa angkuh. Terus terang, dia cuma pria pesolek yang gak layak ditampilkan. Tentu saja. Bu Arya sudah keluar. Kalau begitu, semoga kerjasama kita lancar. Roni? Roni, kenapa kamu di sini? Nita, harusnya aku yang tanya padamu. Grup Zura akan segera ditutup. Kalian nggak menunggu izin dicabut? Untuk apa datang ke sini? Bukan urusanmu. Kamu pikir karena backinganmu Bu Zara, kami gak berani? Cuma pria pesolek yang menjual tubuh buat sukses, kamu pikir dirimu hebat? Apa katamu? Nita, abaikan dia. Dapatkan investasi. Minggir, jangan ganggu aku dan Bu Arya. Anda Bu Arya, begini, katanya Anda ingin investasi pada proyek kami. Setelah dipikirkan, kami bersedia menerima. Bersedia? Sayang, aku kurang bersedia. Apa? Tapi Nona Arya, saya dengar Anda optimis dengan proyek kami. Proyek itu memang bagus, tapi kalian kehilangan perusahaan. Proyek bagus untuk apa? Lagi pula, aku mau investasi ke perusahaanmu, bukan karena proyek kalian. Lalu karena apa? Tentu saja karena Pak Roni. Yang aku sukai adalah dia. Apa? Dia? Bu Nita, terima kasih sudah melepaskan dia. Kalau tidak, aku nggak akan bisa berkencan dengan orang berbakat dan menawan seperti Pak Roni. Bu Arya, ternyata Anda kencan sama Roni. Bu Arya, apa Anda salah paham padanya? Orang nggak berguna seperti dia, tanpa grup Zura milik Nita, entah memungut sampah di mana. Siapa yang nggak berguna? Anda memukulku. Kamu memaki calon suamiku? Masa aku nggak boleh memukulmu? Apa? Calon suami? Betul. Roni adalah calon suamiku. Bu Arya, kenapa Anda memilih pria kayak gini? Dia nggak punya status, nggak punya uang. Orang seperti dia nggak pantas buat Anda. Nita,
Sudahlah, kalau kamu gak pandai menilai, masih berani merendahkan priaku. Kamu kira aku takut mengusikmu? Bu Arya, Nita berbicara fakta. Benar, meski Anda nggak bersedia investasi, itu nggak masalah. Tapi kalau Anda mencari pria, harus lihat jelas kan? Anda tahu, kehidupan pribadinya kotor. Kehidupan pribadinya kotor. Maksudnya kamu kan? Aku, Sudah tahu Nita punya calon suami. Masih naik keranjangnya. Memangnya kamu baik? aduh Bu Arya, aku berkata jujur. Tahu hubungannya dengan Bu Zara dari Jin Internasional. Dengan Bu Zara? Apa hubungan mereka? Dia, Roni, adalah pria yang dipelihara Bu Zara. Di depanmu kencan denganmu. Padahal sebenarnya berhubungan gak jelas. Dengan Bu Zara yang tua, aku tanya. Pria seperti ini, pantaskah jadi calon suamimu? Wiro, jangan berbicara kotor. Roni, apa ucapanku salah? Hah? Bu Zara melindungimu karena kamu masih bisa melayaninya kan? Wanita seusia dia sulit dilayani kan? Kamu cari mati. Roni, jangan kotori tanganmu. Satpam, Bu Arya, segera usir mereka keluar. Pukul mulut mereka. baik. Bu Arya, kenapa begini? Semua ucapan kami adalah fakta. Bu Arya, jangan tertipu sama dia. Bu Arya! Roni, kusuruh orang kasih pelajaran ke Nita. Jangan-jangan kamu kasihan ya? Mana mungkin, Bu Arya. Aku nggak mengusik mereka karena nggak mau kasih keuntungan. Tunggu 2 hari lagi. Nasib mereka lebih buruk daripada sekarang. Masa? Kalau gitu aku tunggu. Oh iya, Bibi Zara bilang lusa ada upacara serah terima buatmu di kota Jana. Agar kamu ambil alih Jini Internasional. Kamu harus siap. Hal sepenting ini aku nggak diberitahu. Dia takut kalau bilang padamu, kamu menolak. Lagi pula bisa dibilang kencan kita berhasil kan? Di hati Bibi Zara, akulah menantunya. Bu Arya, kamu memang pandai bercanda. Sudahlah, aku nggak mengantarmu. Di upacara serah terima, aku akan memberimu hadiah. Semoga nanti kamu suka ya. Nia, panggil petinggi perusahaan. Lanjutkan rapatnya. Di upacara serah terima hari ini, beberapa senior Jini Internasional akan hadir. Kamu bersiaplah. Mereka sulit dihadapi. Bu, ibu baru pulang beberapa hari. Sudah serahkan perusahaan padaku. Ibu nggak takut? Ku gagalkan. Kalau nggak bisa menanganinya, kamu nggak pantas jadi putraku. Ma, jangan khawatir. Kakak itu hebat. Ayo masuk. Pria ini berondongnya. Dia orangnya. Dia peliharaannya. Itu dia. Astaga, menjijikan banget. Bu Vina, terima kasih sudah hadir di upacara hari ini. Kukenalkan dulu. Bu Zara, gak usah dikenalkan. Kami sudah tahu. Tahu apa? Bukannya tersebar di internet? Bu, gawat. Nita dan Wiro membuat pernyataan di internet. Soal hubungan ibu dan Pak Roni. Gosipnya. Kenapa? Mereka bilang Pak Roni itu pacar muda ibu. Dasar 2 pembuat onar. Aku terlalu baik pada mereka. Roni, setelah upacara serah terima hari ini, ibu ingin mereka lenyap. Aku tahu, Bu. Semakin mereka berulah, nasib mereka makin buruk. Hana, cari bukti kalau mereka nyebar gosip. Lalu, gimana perkembangan tugas yang kuberikan? Pak Roni tenang. Sudah beres. Gak kusangka, Bu Zara sudah 50 tahunan, terlihat baik, tapi mainnya liar banget. Gimanapun dia itu wanita dan sangat kaya. Wajar punya kebutuhan. Cuma agak bodoh. Bisa-bisanya Jini Internasional yang sebesar itu diwariskan ke pacar muda. Dulu kok aku nggak tahu ya kalau Nita keterlaluan. Kak, jangan maafkan mereka ya. Tenanglah. Mereka membakar peninggalan ayah, menghina ibu. Besok, ku balas mereka ratusan kali. Nggak usah tunggu besok. Kalau mampu, habisi aku hari ini. Roni, kamu cuma pria peliharaan wanita tua. Masih berhayal membalasku ratusan kali. Apa pantas?
dan berhayal mewarisi Genie Internasional. Kamu nggak ngaca dan lihat pantas atau enggak? Nita, siapa bilang boleh masuk? Karoni, jangan bilang begitu dong. Kalau kami nggak datang, kamu akan mengambil alih Genie Internasional kan? Hah? Aduh, aku iri padamu. Cuma melayani orang di ranjang. Hah? Kamu dapat keuntungan sebesar ini? Wiro, kamu cari mati. Rudy, kamu sudah dipecat oleh Genie Internasional. Bawa putramu yang kasar keluar. Bu Zara, belum tahu kan? Saya juga pemegang saham. Memecatku harus disetujui direksi. Kebetulan, Pak Sony dan yang lainnya memutuskan nggak memecatku. Cuma saham 3%, termasuk pemegang saham. Hari ini putramu membuat gosip. Kalau nggak memberiku penjelasan, divisi humas nggak boleh disepelekan. Membuat gosip, Wiro. Hei, Apa benar? ya, mana mungkin. Meski ayah memberi keberanian, aku nggak berani membuat gosip soal Bu Zara. Jelas-jelas, kehidupan pribadinya yang kotor dan terungkap. Apa hubungannya sama kita? Betul, Bu Zara, Anda juga nggak pilih-pilih. Padahal punya status, kedudukan, uang banyak, bisa cari pria lain loh. Malah pacaran nggak jelas sama orang nggak guna kayak Roni ini. Cukup, Nita. Kamu bilang hubunganku dengan Bu Zara nggak jelas. Apa buktinya? Kamu mau bukti? Oke, aku berikan. Kebetulan hari ini kusiapkan hadiah untukmu. Aku nggak menyangka tokoh terkenal seperti Bu Zara bisa disebarkan skandalnya. Kulihat upacara serah terima hari ini nggak bisa diadakan. Betul juga. Genie Internasional diserahkan ke pacar mudanya. Para pemegang saham gak mungkin setuju. Nita, cepat matikan. Hubungan mereka nggak seperti itu. Rita! Kak, Nita, demi menghinaku, kamu halalkan segala cara. Tapi kamu tahu apa akibatnya kalau bikin gosip tentang aku? Faktanya ada di sini. Mana ada bikin rumor. Lebih baik kamu pikirkan masalahmu sendiri. Menurutmu, para pemegang saham Genie Internasional akan setuju kamu mengambil alih Genie Internasional? Betul, Karoni. Setelah pemegang saham datang, mungkinkah mereka memukul simpanan sampai mati? Simpanan. Kalau begitu, kita lihat baik-baik. Aku itu simpanan atau bukan? Bocah, masa jayamu nggak lama lagi. Mau sukses mengandalkan wanita, kamu harus pakai otakmu. Selain itu, Bu Zara, dulu saya merasa Anda tegas, taktiknya hebat. Tapi sekarang, Anda biasa-biasa saja. Bu Zara, gawat. Di internet ada banyak media yang menyebarkan gosip. Influencer memperbesar masalah. Karena opini publik, nilai saham Genie Internasional terkena dampak besar. Nilai saham anjlok. Kerugiannya 20 triliun. Apa katamu? Bu Zara benar-benar salah pilih pasangan. Pada tiap detik selanjutnya, entah berapa banyak kerugiannya. Roni, masalah hari ini, kapan kamu memberiku hasil? Tunggu lagi. Makin besar dampak gosip, makin lama masa tahanan. Lagi pula, Genie Internasional nggak kekurangan uang segini. Dalam 10 menit, aku akan menebus kerugian ini. Roni, kamu berani membual. Kamu mau menutupi kekurangan 20 triliun. Kalau kamu sehebat itu, nggak butuh 10 tahun membuat grup Zura IPO, kan? Karoni, situasi sudah begini, kamu masih membual. Bukannya katamu kamu membuat gosip? Berikan buktinya dong. Kalau mau bukti, sebentar lagi kuberikan. Bu Zara, kami reporter dari Berita Jana. Apa berita yang beredar di internet itu benar? Anda mau serahkan Genie Internasional pada pacar muda Anda? Bu Zara, opini publik sangat merugikan Genie Internasional. Bagaimana respon Anda? Siapa? Membiarkan mereka masuk. Aku biarkan mereka masuk. Aku akan jawab pertanyaan kalian. Kalau masih ada pertanyaan, tanya satu persatu. Hei, Kanita, kulihat Roni ini benar-benar nggak tahu malu. Hah?
Bisa-bisanya dia undang reporter untuk mengungkap rahasianya. Aku mau lihat dia mengubah berita negatif jadi positif. Nggak mungkin bilang bahwa dia kekasihnya dan mau menikahi Bu Zara, kan? Apa Anda kekasih Bu Zara, Paroni kan? Benarkah hubungan gak pantas antara Anda dan Bu Zara? Pak Roni, dulu Anda wakil CEO di perusahaan kecil. Anda mendekati Bu Zara agar naik status. Kenapa Bu Zara menyerahkan perusahaan Genie Internasional pada Anda? Pertama, aku dan Bu Zara nggak punya hubungan nggak pantas. Kedua, Bu Zara bersedia serahkan Genie Internasional padaku. Kurasa karena kemampuanku luar biasa. Roni, kamu sungguh nggak tahu malu, bahkan bisa bilang begini. Oh, Karoni, maksudmu kemampuan melayani diranjang ya? Bu Zara, Anda biarkan pria ini mengundang banyak reporter. Bukannya memperburuk keadaan, Genie Internasional dikhawatirkan rugi besar. Pak Roni, bisa jelaskan lebih detail? Apa hubungan Anda dan Bu Zara seperti yang tersebar di internet Anda dipelihara? Kenapa Bu Zara menyerahkan Genie Internasional pada Anda? Sebabnya sederhana. Bu Zara susah payah membangun bisnis separuh hidupnya. Sekarang dia mau pensiun setelah sukses. Apa dia nggak seharusnya menyerahkan bisnis hasil kerja kerasnya pada putra kandungnya? Apa? Putra kandung? Apa yang terjadi? Hubungan Roni dan Zara ternyata ibu dan anak. Berita di internet itu jangan-jangan palsu. Bu Zara gak pernah mengumumkan kalau dia punya putra. Mana mungkin? Roni putra kandung Bu Zara. Nita, bukannya ayah dan ibunya sudah lama wafat? Roni, demi bersihkan nama baikmu, kamu mengarang apa saja. Kamu pikir kami bodoh? Pak Roni, maksud Anda Bu Zara itu ibu kandung Anda? Apa ada buktinya? Dia itu ibu kandungku. Apa ini perlu bukti? Aku punya bukti. Ini, kakak ibuku dan kami berdua. Ini adalah akta lahirku dan akta lahir kakakku. Semua ini cukup untuk buktikan dia ibu kandungku, kan? Mana mungkin. Bu Zara, ternyata ibunya Roni. Wiro, bukannya kamu bilang Roni itu pacar muda Bu Zara? Mana aku tahu hubungan mereka? Nggak masalah. Sekarang tahu juga tepat waktu. Nita, Wiro, kalian membuat gosip soal kami di internet. Membuat aku dan ibuku kena dampaknya. Bahkan memengaruhi nilai saham Genie Internasional. Kerugian di dalam ini harus kalian tanggung. Kamu omong kosong. Kami buat gosip, apa buktinya? Bukti? Reporter, di internet ada banyak yang memfitnahku dan ibuku. Aku percaya kemampuan kalian. Pasti mudah diungkapkan. Kuharap kalian melaporkan sejujurnya. Sekarang, saatnya mengungkap pembuat gosip itu. Sudah konfirmasi. Pernyataan soal Bu Zara di internet adalah gosip. Temukan penyebarnya. Berita ini harus jadi berita eksklusif. Ayo. Hana, gimana data yang disiapkan Humas? Sudah siap? Oke, kasih pemberitahuan, mulai serangan balik. Baik. Roni, kamu mau ngapain? Nita, kamu sebarkan gosip di internet untuk membuat aku dan ibuku malu. Gak nyangka kan? Reputasi kalian sendiri yang jadi hancur. Cepat lihat. Arah opini publik di internet berubah. Divisi Humas Genie sudah bertindak. Semua topik viral berkaitan dengan Nita dan Wiro yang buat gosip. Gak kusangka, ternyata Nita menjijikan. Memberi dividen Roni dengan uang arwah. Wiro, cepat lihat. Orang-orang di internet memaki kita. Gimana nih? Ya, ayah menyuruh kami buat opini publik di internet. Cepat pikirkan cara. Kenapa panik? Cuma makian di internet kan? Dimaki sebentar nanti hilang. Keinginan Pak Sony dan lainnya merusak nama baik Zara. Bikin Genie Internasional rugi besar karena tujuan sudah tercapai. Pak Sony pasti membantu kita. Kak, sekarang rumor sudah diklarifikasi. Tapi gimana dengan kerugian kita? Kali ini Genie Internasional pasti rugi banyak kan? Tenang saja, nanti juga untung lagi. Cepat lihat, ada unggahan baru lagi. Semua terkait Genie Internasional dan Bu Zara. Gak nyangka, Genie Internasional selama ini beramal. Bu Zara selama ini berdonasi 20 triliun. Humas Genie Internasional hebat, manfaatkan kehebohan dalam sekejap menghilangkan berita negatif Bu Zara. Nilai saham Genie sudah naik. Naik 6% dari sebelumnya. Presidir Genie, Zara, membangun Genie bertahun-tahun. Berdonasi ke ratusan SD senilai 20 triliun. Hana, kapan dia merencanakan semua ini? Bu Zara, semalam baru ada tanda-tanda opini publik.
Bapak menyuruh saya menyiapkan data ini, membuat persiapan menyerang balik. Pertarungan opini publik Bapak sungguh sempurna. Nggak kalah dengan wibawa Anda. Dasar anak ini. Hana, harga saham Genie Internasional harusnya sudah naik kembali. Pak Roni, pasar saham mulai membaik. Saya yakin kerugian sebelumnya bisa segera kembali. Baik, serangan balik opini publik berakhir. Sekarang, waktunya hitung baik-baik dendamku dengan grup Zura. Pengawal! Roni mau apa? Mau apa? Nita, kamu memfitnah aku dan ibuku di internet. Itu berdampak buruk bagi Genie Internasional. Sekarang, aku tentu mau penjarakan kalian. Kamu berani? Aku akui, aku salah paham soal hubunganmu dengan Bu Zara. Tapi itu semua karena kamu nggak menjelaskan. Betul, Kak Roni. Ini aku dan Nita cuma asal mengunggah postingan di internet kan? Apa kamu harus penjarakan kami? Nah, tenang saja. Asalkan ku sewa pengacara terbaik, dia nggak mungkin penjarakan kalian. Cuma menyebarkan fitnah, nggak bisa apa-apa pada kalian. Siapa yang bilang kalau mereka cuma menyebarkan fitnah? Apa maksudmu? Hana, data yang kamu siapkan. Di sini, bukti Nita dan Wiro selama bertahun-tahun ini memindahkan dana secara ilegal dan korupsi di grup Zura. Semua ini cukup untuk memenjarakan mereka. Ini Roni, kok kamu punya semuanya? Ya. Aku 10 tahun di grup Zura. Kamu kira perbuatan kalian, aku nggak tahu. Selain itu, aku cabut izin grup Zura. Bukan cuma melenyapkan grup Zura, tetapi aku tahu kalian memindahkan dana grup Zura untuk menghindari pemeriksaan. Kalian sendiri yang masuk perangkap. Ini bukan salahku. Roni, kamu sungguh licik. Nita, kali ini aku bukan cuma ingin kamu kehilangan segalanya. Aku ingin kamu dan Wiro di penjara dan gak bisa bangkit selamanya. Ini, akibat kalian menghina aku dan adikku. Bawa mereka pergi. Dan serahkan bukti-bukti ini ke kantor polisi. baik. Hentikan! Pak Sony, akhirnya Anda datang. Anda bilang akan membantu kami, kan? Kenapa panik? Bu Zara, Pak Rudi ini wakil CEO Arya Yewa. Tolong hargai aku dan ampuni putranya. Pak Sony, katakan itu pada putraku. Dia calon penerus dari Genie Internasional. Penerus. Bu Zara, Anda belum bilang soal pemilihan penerus, kan? Betul. Bukankah mengganti presiden direktur butuh persetujuan Dewan Direksi? Semuanya. Genie Internasional didirikan oleh ibuku. Dia mau ganti presdir, kenapa butuh persetujuan kalian? Lagi pula, kalian sebagai eksekutif perusahaan malah mau melindungi penjahat. Kalian anggap reporter di sini cuma pajangan. Rena, mereka berbuat jahat atau tidak, bukan cuma ditetapkan ucapanmu. Selain itu, ibumu memang presdir. Tapi, dia jadi presdir atau tidak, tergantung kami para pemegang saham setuju atau tidak. Jadi maksudmu, hari ini kalian datang untuk mencopot jabatan ibuku? Kenapa kalau iya? Bu Zara sudah bertahun-tahun menjabat posisi presdir. Karena hari ini kamu pensiun, memang harus melepas jabatanmu. Betul. Pak Sony bekerja keras bertahun-tahun, mencurahkan tenaga dan pikiran. Kulihat paling cocok kalau Pak Sony yang menjabat. Roni mengandalkan ibu demi jabatan. Sekarang ibunya mau dilengsarkan. Aku mau lihat dia melawanku pakai apa. Nita, bukankah Kak Roni kuasa hukum perusahaan? Beberapa saat lagi, suruh ayahku lakukan sesuatu. Orang yang harus dipenjara menjadi dia. Sepertinya internal Genie Internasional kurang harmonis. Upacara serah terima malah melengsarkan presdir. Benar sekali. Untung saja opini publik di internet cuma gosip. Kalau tidak, Dewan Direksi menjadikannya sebagai alasan. Pak Sony, Pak Rudi menganjurkanmu menjadi presdir. Kamu juga berpikir begitu? Kenapa Bu Zara bicara begitu? Aku rasa kamu bersikeras menjadikan putramu presiden direktur. Jadi, lebih baik aku yang menjabat. Gimana pun, aku lebih cakap daripada dia. Apa sejak awal ibu tahu Dewan Direksi nggak tahu diri? Makanya menyuruhku jadi presdir dan menuntaskan masalah ini. Menurutmu? Bu Zara,
Gimana kalau mengikuti tradisi lama? Ini menyangkut perkembangan perusahaan. Menurutku, lebih baik diputuskan lewat voting Dewan Direksi. Betul, semua pemegang saham Genie sudah hadir. Kita langsung voting. Yang setuju Putra Buzara memimpin perusahaan, angkat tangan. Buzara, gak ada yang setuju putramu menjabat. Kalau gitu, tambah pilihan saja. Yang setuju Pak Sony memimpin, angkat tangan. Bu Zahra, kelihatannya semua orang ingin Anda berhenti jadi presdir. Dan biarkan Pak Sony yang menjabat. Kukira Bu Zara sangat disegani. Ternyata sudah nggak berkuasa. Kak Roni, ibumu segera dicopot dari jabatannya. Kelihatannya mimpimu menjadi presdir Genie internasional bakal hancur. Bu Zahra, sudah lihat kan? Semua menginginkan aku jadi presdir. Begini saja, kamu serahkan posisi presdir secara sukarela. Kedepannya, kamu jadi pemegang saham di Genie internasional. Jalani masa tuamu. Pak Sony, kulihat kamu juga sudah nggak muda. Kenapa nggak menjalani masa tua? Mau melengsarkan ibuku? Apa hakmu? Roni, kok kamu bilang begitu? Soal senioritas, aku lebih tua darimu. Begini cara bicaramu pada yang lebih tua. Aku nggak punya tetua kayak kamu. Lalu, menurut aturan perusahaan, kalau Dewan Direksi memilih presdir, harus lihat jumlah saham, bukan jumlah orang. Kalian cuma andalkan angkat tangan untuk melengsarkan ibuku. Kalian anggap aku bodoh. Roni, aku jujur padamu. Saham para pemegang saham kalau ditambahkan ada 45%. Sedangkan ibumu cuma punya 40%. Mau dibandingkan saham dengan kami? Apa bisa kalahkan kami? Benarkah? Siapa bilang? Aku nggak punya saham di Genie internasional. Nggak mungkin. Saham Genie internasional selain punya ibumu dan kami, 15% sisanya dipisahkan ke investor saat mendirikan perusahaan. Kamu mana mungkin punya saham? Kalau gitu, buka mata kalian dan lihat baik-baik. Apa ini? % saham Genie internasional. Saham ini berasal dari mana? Hana, di tangan Roni kok bisa ada saham Genie internasional? Bu Zara, sejak Pak Roni tahu mau ambil alih Genie internasional, Pak Roni selalu bersiap. 5% saham ini dibeli kembali dari beberapa investor. Pandangannya jauh ke depan. Saham-saham ini jauh melebihi harga pasar, kan? Bapak sangat cerdas. Dia gunakan opini publik Nita dan Wiro untuk memberitahu investor nilai saham bakal anjlok. Lalu beli dengan murah. Dengan begini, kalau dihitung malah untung banyak. Anak nakal, menarik juga. Pak Sony, menurut proporsi saham, saham kita setara. Jadi, Dewan Direksi nggak berhak melengsarkan ibuku. Dan juga nggak berhak mencampuri keputusan ibuku. Kalau jumlah saham sama, hitunglah jumlah orangnya. Jumlahnya sedikit, kalah. Bocah, apa kamu gak paham ini? Betul, semua orang di Genie internasional mendukung Pak Sony menjadi presdir. Kalau gak percaya, kita adakan rapat pemegang saham. Roni si bodoh ini mau melawan para senior di Genie internasional. Apa pantas? Nita, lihat saja. Setelah Bu Zara dilengsarkan, Roni juga bakal ikut celaka. Jadi maksud kalian, meski jumlah saham sama, aku nggak bisa menjadi presdir, kan? Benar, kalau sahammu lebih banyak, kami gak bisa apa-apa. Sayang sekali, semuanya sama-sama 45%. Kamu tetap gak berhak bicara. Gimana kalau hitung sahamku juga? Gimana kalau hitung sahamku juga? Apa dia sudah punya hak bicara? Bu Arya, kenapa kamu datang? Kamu lupa, 2 hari lalu aku bilang mau memberimu hadiah besar. Kedatanganku tepat waktu, kan? Bu Arya, kamu punya saham di Genie internasional? Tentu. Nggak mungkin. Para investor ini pasti nggak akan mencampuri keputusan internal Genie internasional. Pak Sony, jangan lupa, waktu mendirikan Genie internasional, aku yang mencari investor.
Kamu pikir para investor itu akan memihak siapa? Para investor kita itu tokoh besar dunia bisnis. Gadis yang masih muda ini, jangan-jangan kalian undang untuk pura-pura. Betul. Aku mengenalnya. Dia CEO perusahaan kecil. Mana mungkin punya saham Genie Internasional. Pasti pura-pura. Aku bisa bersaksi. Nilai pasar grup Arya nggak melebihi 20 triliun. Nggak bisa jadi investor di Genie Internasional. Bu Zara, supaya putramu jadi presdir, kamu memakai segala cara. Menyuruh pura-pura jadi pemegang saham. Kamu pikir kami bodoh? Pura-pura? Kalian cuma tahu perusahaan kecil di bawah Arya itu. Apa kalian tahu dia punya identitas lain? Apa itu? Arya, beritahu mereka. Grup Arya itu cuma kupakai buat latihan membangun bisnis. Identitas asliku putri keluarga Gosal. Apa? Kamu putri Gosal? Gawat. Arya ternyata putri Gosal. Wiro, apa mereka hebat? Gosal itu termasuk 3 klan ratusan tahun di ibu kota. Sangat kuat. Jin Internasional saja nggak bisa goyahkan mereka. Satu ucapan keluarga Gosal, kerajaan bisnis Jin Internasional runtuh dalam sekejap. Apa? Lalu, apa mungkin dia putri palsu keluarga Gosal? Siapa berani menyamar jadi mereka? Itu sih cari mati. Pak Sony, sisa 10% saham Genie Internasional di tanganku. Sekarang, atas nama keluarga Gosal, kudukung Roni menjadi presdir Genie Internasional. Pak Sony, nggak keberatan kan? Nona Arya, ini... Sekarang gawatlah. Kenapa aku gak tahu di belakang keluarga Genie ada dukungan keluarga Gosal? Gak nyangka. Bu Zara punya rencana rahasia. Sekarang, di Genie Internasional akan ada perombakan besar-besaran. Keluarga Gosal itu keluarga ratusan tahun. Kalau Bu Zara didukung keluarga Gosal di Dewan Direksi, siapa yang berani menolak? Bibi, karena semua nggak keberatan, apa bisa diumumkan kalau Roni akan jadi presdir Genie Internasional berikutnya? Hana, segera rilis pemberitahuan perusahaan. Umumkan kalau Roni akan menjabat sebagai presdir Genie. Baik, Gak kusangka, ibu punya rencana rahasia. Kamulah yang hebat. Makanya Arya kagum padamu. Kalau begitu, apa aku bisa bertindak sebagai presdir? Tentu saja. Oke. Aku umumkan atas nama presdir Genie Internasional. Segera mulai pemeriksaan internal perusahaan. Aku mau periksa satu persatu dewan direksi perusahaan. Bocah, apa kamu sudah gila? Apa kamu tahu seberapa besar dampak pemeriksaan internal? Tentu saja tahu. Kamu... Pejabat baru membuat perubahan besar. Aku mau bersihkan hama di internal perusahaan. Pak Sony, apa kamu keberatan? Kamu... Roni, tindakanmu terlalu gegabah. Begitu perusahaan mulai pemeriksaan, berapa banyak kerugian perusahaan? kerugian Genie Internasional bakal ditanggung keluarga Gosal. Cukup kan? Bu Arya, itu nggak perlu. Genie Internasional masih sanggup menanggung kerugian. Jangan lupa, aku juga pemegang saham Genie Internasional. Kemarin Bibi Zara setuju kan? Dan menyuruh kita untuk tunangan. Ini... apa nggak terlalu cepat? Masa sih? Kurasa waktunya pas. Bibi Zara, benar kan? Terserah kamu. Kalau benar nggak bisa, aku setuju dia masuk ke keluargamu. Bu, ibu ini... Ayo, cepat pulang. Cepat bersihkan pembukuan kita. Pak Sony, jangan pergi. Kalau kalian pergi, gimana dengan kami? Minggir sana. Aku sulit melindungi diri, harus peduli nasibmu. Hah? Berhenti. Dasar bocah, mau ngapain lagi? Pak Sony, sebelum pemeriksaan selesai, semua orang dilarang menyentuh urusan perusahaan. Kuharap kalian bekerja sama. Pengawal, bawa mereka pergi. Atur hotel terbaik, layani baik-baik. Ini... Pak Sony, ayo kita pergi. Bu Zara, jangan perlakukan kami begini, Bu. Tanpa kami, Genie nggak akan sukses seperti ini. Ini habis manis sepah dibuang. Betul, Bu Zara. Asalkan Anda mau melepaskan saya bakal alihkan semua sahamku ke putramu. Maaf, kalau bersihkan kalian, saham tetap menjadi punyaku. Bawa pergi. Ini... Wiro, sekarang kita harus gimana? Aku juga nggak tahu. Akhirnya sudah tenang. Nita, sekarang bukankah sudah giliran kalian? Roni,
Jangan biarkan kami di penjara ya. Kumohon, ingatlah hubungan kita selama 10 tahun. Ampunilah kami. Betul Kak Roni. Lihatlah, kamu sudah mencabut izin grup Zura. Begini, kami nggak akan melarikan uang perusahaan. Semua kami serahkan ya. Maaf, aku nggak kekurangan uang. Aku kan pernah bilang, perlakuan kalian padaku akan kubalas ratusan kali lipat. Roni, aku akui ini salahku. Aku seharusnya nggak menghina kamu dan ayahmu. Pukul saja dan makilah aku. Tapi aku jangan di penjara. Kalau aku di penjara, hidupku bakal hancur. Apa ada kemungkinan aku menghancurkan? Wiro, kamu mau apa? Jangan mendekat. Kamu mau apa? Jangan mendekat. Wiro, kuperingatkan. Jangan sakiti adikku. Jangan cari mati. Kak, Roni, dengar ya. Kalau kami menderita, kubuat adikmu juga menderita. Kecuali kamu bebaskan kami. Gak kusangka, Wiro ternyata begitu berani. Setauku, kejahatan mereka bisa membuat mereka di penjara. Mereka pikir sudah terlanjur. betul, Roni, asal kamu mau melepaskan kami janji nggak akan kembali lagi. Roni, kalau nggak ada ibumu, sejak awal aku membunuhmu. Mau melawan? Mana pantas? Memangnya kamu ini siapa? Hah? Wiro, aku akan melepaskan. Tapi lepaskan adikku dulu. Oke, sekarang kamu berlutut, lalu menggonggong padaku. Kalau enggak, aku kirim adikmu berkumpul sama ayahmu. Jangan berlutut! Roni, meski kamu jadi presidir Genie Internasional, nggak bisa kalahkan kami kan? Berlutut dan minta maaf padanya. Kalau enggak, kami kirim adikmu menemui ayahmu. Berlututlah. Baik. Kak, jangan berlutut! Berlutut! Jangan berlutut! Jangan, Kak! Orang seperti kamu masih baru belajar menculik orang ya? Cari mati. Rita, gak apa-apa. Aku nggak apa-apa. Kak Arya, kamu hebat banget. Pengawal, patahkan tangan dan kaki mereka, lalu bawa ke kantor polisi. Kalian ngapain? Lepaskan! Kalian ngapain? Lepaskan! Nah, Roni, lepaskan putraku. Akan kuberikan semua uangku padamu. Roni, Wiro nggak sengaja. Dia nggak punya cara lain makanya begini. Kumohon ampuni kami. Dia lukai adikku 2 kali. Sudah bagus aku nggak membunuhnya. Kalau gitu ampuni aku ya. Semua ini perbuatan Wiro. Nggak ada hubungannya denganku. Nita, apa maksudmu? Apa ucapanku salah? Kamu yang menyarankan menghancurkan rumah Roni. Kamu juga menyuruhku menyebarkan gosip. Semua gara-gara kamu. Kalau nggak ada kamu, hidupku nggak menyedihkan. Nita, apa yang kamu bicarakan? Roni, aku tahu aku salah. Harusnya aku nggak begitu padamu. Kumohon lepaskan aku. Lalu, uang arwah itu juga idenya. Kumohon lepaskan aku. Nita, apa yang kamu bicarakan? Wiro, kamu bodoh. Kamu nggak dengar ucapan Nita. 10 tahun aku berkorban untuknya. Dia berkhianat. Apalagi kamu yang baru dikenalnya 6 bulan. Siapa yang bernama Nita dan Wiro? Kami dapat laporan. Kalian menyebar gosip, memfitnah orang lain, dan melakukan penggelapan. Ikut kami. Tidak, lepaskan aku. Jangan. Itu kalian kan? Ikut kami untuk diselidiki. Tidak, aku nggak gitu. Bukan aku. Semua itu dia. Semua ulahnya. Bukan aku. Nita, dasar jahat. Bu Hakim, aku melaporkan. Itu dia, semua itu dia. Dulu, semua uang perusahaan dipindahkan sama dia ke rekening luar negerinya. Selain itu, dia melakukan penggelapan. Ada buktinya. Wiro, bukannya sudah dihancurkan. Dasar kamu brengsek. Cukup. Katakan saja di kantor polisi. Bawa pergi. Roni tolong aku. Roni tolong, aku tahu aku salah. Tolong aku. Kenapa? Kasihan. Mana mungkin. Aku sangat berharap mereka di penjara. Oh ya, terima kasih sudah menolong adikku.
Tapi aku nggak nyangka kamu punya kemampuan ini. Dulu tubuhku lemah, jadi belajar bela diri. Tapi tenang saja, aku nggak melakukan KDRT kok. Aku juga sangat lembut. Roni, ku dengar Arya bilang dia mau merekrutmu dengan gaji tinggi, tapi kamu ngotot bersama Nita. Kalau kamu lebih cepat bersama Arya, gak akan ada masalah ini. Ini salahku. 10 tahun nggak bisa melihat sifat aslinya. Nggak masalah, sekarang terlihat jelas. Malahan membuat keuntung besar. Roni, ayo pergi. Kalau nggak salah ingat, besok hari kematian ayahmu, bawa ibu pulang. Belasan tahun gak pulang, ibu ingin pulang. Dan sembahyang padanya. Ibu gak nyangka, sudah bertahun-tahun berlalu, semua gak berubah. Iya, Bu. Ayah bilang ibu pasti pulang. Jadi selama ini semua di rumah nggak berubah. Ma, dulu papa selalu tunggu mama. Waktu mau meninggal, masih menyebut nama mama. Tapi baguslah, akhirnya mama pulang. Dulu, ibu bersalah pada ayah. Ambisi ibu terlalu besar, bersikeras membesarkan perusahaan. Tapi mengabaikan keluarga. Sekarang kalau dipikir, gak ada yang lebih penting dari keluarga. Bu, ayah bilang di sini adalah rumah. Keluarga nggak boleh pisah. Selamat datang. Pak Roni, pemeriksaan internal sudah selesai. Gak ada satupun pemegang saham yang bersih. Bagus sekali. Beritahu perusahaan, mereka dipecat. Lalu hubungi pihak berwenang, penjarakan mereka semua. Baik, Oh ya, bagaimana kondisi Nita dan Wiro? sesampai di kantor polisi, mereka saling menyalahkan dan mengkhianati. Kalau sesuai dugaan, mereka nggak akan bebas. Rasain. Mereka membakar peninggalan ayah dan memfitnah ibu. Mereka jatuh, itu sepantasnya. Bibi Zara, semua di sini. Aku mau jemput Roni pulang. Bu Arya, apa maksudnya pulang? Apalagi maksudnya, Papa mau menemuimu buat makan bareng. Bu Arya, perkembangan kita bukannya terlalu cepat. Roni, pergilah. Ayah dan ibu Arya enak diajak bicara. Keluarga kita saling kenal. Kamu gak mau menikahi Arya? Masa mau menikahi Nita yang di penjara itu? Bu, Dengar nggak? Bibi Zara aja udah setuju. Ikut aku pulang, ayo.